Selamat datang di channel Sukses P3K dan CPNS. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal tentang kompetensi teknis. Soal ini merupakan lanjutan dari soal yang sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, bisa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal lainnya. Nah, mari kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soalnya ya. Dimulai dengan soal nomor 21. Seorang perawat memberikan edukasi dan pemahaman tentang diare kepada pasien yang berobat di puskesmas. Apa hasil yang diharapkan dari evaluasi tersebut? A. Pasien mengerti tentang penyebab diare dan cara pengobatannya. B. Pasien mendapatkan obat diare. C. Pasien tidak diare lagi. D. Pasien tidak berobat ulang dengan diare. E. Pasien mengerti cara membuat larutan gula garam. Jawabannya apa ya? Oke, jawabannya adalah A, yaitu pasien mengerti tentang penyebab diare dan cara pengobatannya. Pembahasannya di sini, edukasi diberikan tidak hanya berfokus pada penyembuhan atau kuratif saja, tetapi juga pada pencegahan, kekambuhan kembali, sehingga pasien paham tata laksana awal di rumah ketika diare terjadi. Lanjut ke soal nomor 22. Pada Ibu X, didapatkan hasil pemeriksaan Leopard 4 menunjukkan deskripsi konvergen pada area bagian terendah janin. Maka, interpretasi hasil pemeriksaan tersebut adalah A. Bagian terendah janin sebagian besar sudah masuk panggul. B. Bagian terendah janin belum masuk panggul. C. Bagian terendah janin sudah masuk panggul. D. Bagian terendah janin sudah masuk panggul sebagian kecil. Atau E. Semua salah. Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah B, yaitu bagian terendah janin belum masuk panggul. Ketika perabaan kedua ujung telapak tangan pemeriksa menunjukkan adanya konvergen atau cembung, interpretasinya yaitu bagian terendah janin sebagian besar belum masuk panggul atau sebagian kecil saja yang masuk panggul. Apabila gambaran kedua ujung telapak tangan menunjukkan divergen atau membuka, maka interpretasinya adalah bagian terendah janin belum masuk panggul. Lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang pasien berusia 54 tahun didiagnosis positif COVID-19 dirawat di ruang ICU karena mengalami penurunan kesadaran, perifersianosis, dan sulit bernafas. Vital sign, tekanan darah 150/50 mmHg, suhunya 37,6 derajat Celcius, heart rate-nya 98 kali per menit, respirasinya 32 kali per menit, dan SpO2-nya 73%. Diagnosa prioritas yang tepat pada kasus di atas adalah A. Bersihan jalan nafas tidak efektif. B. Gangguan perfusi jaringan cerebral. C. Gangguan pertukaran gas. D. Ketidakefektifan pola nafas. Atau E. Hipertermia. Kira-kira apa jawabannya ya? Jawabannya adalah C, yaitu gangguan pertukaran gas. Pada kasus di atas, terdapat gangguan pertukaran gas ditandai dengan SpO2 menurun, sianosis, dan sulit bernapas akibat kelebihan atau kekurangan eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Oke, lanjut yuk ke soal nomor 24.
Pada klien lansia yang sudah mengalami menopause, sebagian besar mengidap hipertensi. Terapi komplementer atau relaksasi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi klien tersebut? A. Mengajak klien tersebut jalan-jalan. B. Menganjurkan istirahat yang cukup. C. Menganjurkan meditasi untuk meningkatkan relaksasi dan membantu menurunkan tekanan darah klien. D. Menganjurkan agar klien mengkonsumsi buah-buahan. Atau E. Pola tidur teratur. Jawabannya apa ya kira-kira? Jawabannya adalah C, yaitu melakukan meditasi untuk meningkatkan relaksasi dan membantu menurunkan tekanan darah. Meditasi adalah latihan menyeimbangkan jiwa berupa fisik, emosional, psikis, dan rohani. Meditasi juga bisa digunakan pada penderita hipertensi karena dapat menurunkan hipertensi dengan mengontrol kontriksi dan merelaksasi pembuluh darah yang terletak pada pusat vasomotor di medula spinalis. Lanjut ya ke soal nomor 25. Seorang ibu dirawat di rumah sakit dengan kondisi post-SC hari pertama. Ibu tersebut mengatakan merasakan nyeri di perut. Perawat melakukan terapi masas di daerah punggung untuk mengalihkan perhatian. Jenis terapi komplementer apa yang diberikan perawat? A. Postnatal touch. B. Therapeutic touch. C. Healing touch. D. Pain touch. Atau E. Hipnoterapi. Jawabannya adalah C. Healing touch. Terapi healing touch menggunakan masas atau pijatan yang merupakan sebuah terapi relaksasi yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan menstabilkan tekanan darah. Pada kasus tersebut, seorang perawat melakukan terapi masas di daerah punggung untuk mengalihkan perhatian. Oke, ke soal nomor 26. Seorang perawat sedang memandikan pasien tidak sadar di ICU. Setelah selesai memandikan pasien tersebut, perawat membuang pampers pasien di tempat sampah. Apa warna tempat sampah yang tepat? A. Merah. B. Hitam. C. Kuning. D. Abu-abu. E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Abu-abu. Tempat sampah pada kasus tersebut adalah warna abu-abu, yaitu sampah residu untuk membuang puntung rokok, popok, tisu, dan kapas. Lanjut ya ke soal berikutnya. Bagaimana cara membersihkan stetoskop setelah kontak dengan pasien infeksius? A. Usap menggunakan betadine. B. Dicuci menggunakan air. C. Desinfektan menggunakan alkohol. D. Direndam air panas. Atau E. Direndam dengan deterjen. Jawabannya adalah C. Desinfektan menggunakan alkohol. Perendaman alat dengan cairan klorin 0,5% ditambah dengan alkohol 70% lebih efektif untuk membunuh koloni kuman dibandingkan dengan cairan lainnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Seorang perawat sedang melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta menganjurkan para ibu untuk melahirkan di rumah sakit atau di klinik persalinan. Di sektor mana penerapan PHBS ini bisa diterapkan? A. PHBS di sarana kesehatan. B. PHBS di sekolah. C. PHBS di tempat kerja.
D. PHBS di rumah tangga. E. PHBS di tempat umum. Jawabannya adalah D. PHBS di rumah tangga. Ada 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, dan yang terakhir makan buah sayur setiap hari. Oke, lanjut ke soal nomor 29. Seorang laki-laki berusia 73 tahun dirawat dengan diagnosa demensia. Saat diajak berkomunikasi, pasien selalu meminta pengulangan pertanyaan dan penjelasan yang telah diberikan perawat. Klien tampak kurang fokus dan mudah beralih dan menyatakan tidak paham. Apa yang perlu dilakukan perawat dalam berkomunikasi dengan pasien supaya tujuan dapat tercapai? A. Memberikan waktu ekstra untuk klien. B. Berbicara dengan nada suara tinggi. C. Duduk berhadapan tatap muka dengan pasien. D. Meminta keluarga menjelaskan kembali. E. Mempertahankan kontak mata. Jawabannya adalah A, yaitu memberikan waktu ekstra untuk klien. Pada klien lansia, penerimaan informasi membutuhkan lebih banyak waktu dalam memahami informasi dibandingkan klien yang lebih muda. Pada beberapa kasus, lansia mengalami hambatan berkomunikasi dan kurang fokus dalam penerimaan informasi dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lanjut ya ke soal nomor 30. Seorang anak perempuan usia 3 tahun dibawa oleh ibunya ke rumah sakit karena panas dan diare. Anak selalu menangis dan tidak mau diperiksa atau dilakukan prosedur perawatan. Teknik komunikasi apa yang dapat dilakukan perawat pada anak tersebut? A. Mengajak anak tersebut bercerita kenapa tidak mau diperiksa. B. Mengajak anak tersebut menggambar. C. Role play. D. Menonton TV. Atau E. Mengajak bermain. Jawabannya adalah E. Mengajak bermain. Pada anak usia 3 tahun, hal paling efektif dan tepat yang bisa dilakukan perawat untuk mengalihkan aktivitas saat komunikasi yaitu seperti mengajak bermain atau memberikan mainan. Lanjut ya ke soal nomor 31. Seorang anak berusia 7 tahun dikeluhkan oleh orang tuanya karena anaknya lebih mengutamakan teman bermainnya dibandingkan dengan orang lain. Orang tua anak tersebut sangat khawatir akan hal itu. Apa respon perawat menyikapi keluhan orang tua tersebut? A. Orang tua harus membatasi lingkungan sosial anak. B. Orang tua harus mengawasi perilaku anak dengan cermat. C. Orang tua tersebut harus lebih sering memuji anak agar dapat menghentikan perilaku ini. D. Pada usia ini, anak sedang mengembangkan kepribadiannya sendiri. E. Orang tua harus tegas dengan anak tersebut. Jawabannya adalah D. Pada usia ini, anak sedang mengembangkan kepribadiannya sendiri. Menurut Erikson, anak usia 7-12 tahun, anak mulai menerima dukungan dari kelompok dan teman-temannya, serta menjauh dari orang tuanya. Selain itu, anak mulai mengembangkan minat khusus yang merefleksikan perkembangan kepribadiannya sendiri dan bukan dari orang tuanya.
Oke, kita ke soal nomor 32. Teknik komunikasi apa yang harus dilakukan perawat ketika pasien tidak memahami pertanyaan perawat? A. Focusing, B. Reflecting, C. Restarting atau repeating, D. Informing, atau E. Questioning. Jawabannya adalah C. Restarting atau repeating, yaitu teknik ini adalah teknik pengulangan kembali ucapan klien dengan bahasa perawat. Teknik ini dapat memberikan makna bahwa perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti, dipahami, dan mengharapkan komunikasi berlanjut. Oke, lanjut ya. Manfaat seorang perseptor dalam keperawatan adalah A. Meningkatnya rasa percaya diri dalam melakukan keterampilan keperawatan tindakan langsung ke pasien. B. Meningkatkan wahana dalam bidang iptek keperawatan. C. Meningkatkan dukungan dan manajemen keperawatan. D. Meningkatkan interkolaborasi antara institusi pendidikan dengan wahana praktek lapangan. Atau E. Memodifikasi komunikasi terapeutik keperawatan. Jawabannya adalah A, yaitu meningkatnya rasa percaya diri dalam melakukan keterampilan keperawatan tindakan langsung ke pasien. Dengan adanya perspektor akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam melakukan keterampilan keperawatan dengan proses bimbingan dan persiapan yang diberikan. Lanjut ya, soal nomor 34. Seorang anak perempuan berumur 5 tahun dirawat di ruang anak. Setiap anak akan dilakukan pemeriksaan rutin oleh perawat, tapi selalu ketakutan, misalnya dalam mengukur suhu tubuh. Apakah implementasi yang dapat dilakukan kepada anak tersebut agar mau diperiksa? A. Memberikan kesempatan anak untuk menyentuh alat pemeriksaan yang digunakan. B. Memberitahu bahwa pemeriksaan ini akan membuat lebih cepat sembuh. C. Tidak melakukan pemeriksaan untuk sementara waktu. D. Memaksa anak tersebut diperiksa. E. Melakukan konfrontasi langsung. Jika anak menolak, tidak akan sembuh. Oke, jawabannya adalah A. Memberi kesempatan anak untuk menyentuh alat pemeriksaan yang akan digunakan. Pada anak usia 5 tahun, anak sudah dapat berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dan sudah mampu menyampaikan keinginannya, tetapi anak masih dipenuhi dengan fantasi diri tentang suatu objek. Lanjut ya ke soal nomor 35. Seorang perempuan 25 tahun baru masuk ruang perawatan dan mengeluh nyeri perut kepada perawat. Bagaimana komunikasi terapeutik perawat pada tahap pengkajian tersebut? A. Jika ibu nyeri, ibu dapat melakukan kompres hangat pada perut yang sakit. B. Tolong ibu harus menjelaskan dengan jujur apa yang ibu rasakan. C. Nyeri menunjukkan ada proses patologi yang harus dicari penyebabnya. D. Nyeri bisa sembuh kalau ibu mengikuti anjuran saya. E. Jelaskan kapan timbulnya nyeri dan bagaimana karakteristiknya. Oke, jawabannya adalah E. Jelaskan kapan timbulnya nyeri dan bagaimana karakteristiknya. Kata kuncinya adalah pasien baru masuk rawat inap dan mengeluh nyeri perut. Lanjut ya ke soal nomor 36. Seorang perawat yang bertugas di ruang rawat inap melaporkan kondisi pasien dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 2 ke DPJP dengan hasil GDS 60 mg per dl. Baik dokter, apa perlu diberikan dextrose 40%? Pada S-bar termasuk pada poin mana? A. Situasional,
B. Background, C. Assessment, D. Recommendation, atau E. Planning? Jawabannya adalah D. Recommendation. Recommendation adalah intervensi yang dilakukan seperti terapi dan pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan perawat. Kita lanjut ya ke soal nomor 37. Seorang perawat merawat pasien paliatif. Di bawah ini yang merupakan tujuan dari perawatan paliatif: A. Meningkatkan kualitas hidup, B. Membantu keluarga secara psikologi, C. Menyembuhkan penyakit, D. Menurunkan stadium penyakit, E. Memberikan support keluarga. Jawabannya adalah A, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Tujuan utama dari perawatan paliatif adalah bukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan untuk meredakan rasa sakit yang dialami pasien, serta meningkatkan kualitas hidup agar pasien dapat hidup senyaman mungkin sesuai keinginan mereka. Oke, lanjut ke nomor 38. Bukti pencatatan dan pelaporan perawat yang berguna untuk kepentingan pasien, perawat, dan tenaga medis lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis merupakan A. Pengkajian keperawatan, B. Initial assessment, C. Diagnosa keperawatan, D. Dokumentasi keperawatan, E. Evaluasi keperawatan. Jawabannya adalah D, yaitu dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan adalah bukti pencatatan dan pelaporan perawat yang berguna untuk kepentingan pasien, perawat, dan tenaga medis lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap serta tertulis. Lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang pasien berumur 35 tahun dibawa ke UGD dengan pos kecelakaan lalu lintas. Pasien tersebut mengalami penurunan kesadaran dengan GCS 12 tanpa ada jejas pada dada kiri, auskultasi terdengar suara gargling, dan frekuensi nafas 32 kali per menit. Tindakan yang tepat dilakukan terhadap pasien adalah A. Melakukan suction, B. Melakukan Heimlich maneuver, C. Memasang OPA, D. Melakukan intubasi, atau E. Melakukan head tilt chin lift. Jawabannya adalah A. Melakukan suction. Bunyi gargling timbul karena adanya sumbatan jalan napas berupa cairan, baik darah, sekret, maupun cairan lainnya. Untuk mengatasi sumbatan jalan nafas yang disebabkan cairan di mulut, dilakukan oral suction. Oke, lanjut ke soal yang terakhir ya. Seorang perempuan, 35 tahun, pasien baru saja didiagnosa menderita kanker rahim. Saat mendengar berita tersebut, pasien menangis dan mengatakan pada perawat, "Kenapa saya bisa kanker rahim? Ini tidak mungkin." Pasien merasa tidak terima karena penyakit itu akan menyebabkan dia mandul. Bagaimanakah respon perawat untuk menjadi pendengar yang efektif? A. Mengajak pasien berbicara dan memarahi balik. B. Meninggalkan pasien. C. Sebaiknya duduk dan membiarkan pasien meluapkan perasaannya. D. Mengurangi kontak mata. Atau E. Berdiri di samping klien. Jawabannya adalah C. Sebaiknya duduk dan membiarkan pasien meluapkan perasaannya. Pasien sedang berada pada tahapan denial,
Dan tindakan yang paling penting adalah membiarkan pasien untuk melampiaskan perasaannya, sehingga pasien akan lega setelah dia meluapkan emosi dan perasaannya. Demikian pembahasan soal dari nomor 21 sampai 40. Besok kita akan bahas kembali soal-soal lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.